Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada kasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan kata-kata la'alla dalam kalimat la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah sebuah harapan, yang mana harapan itu adalah harapan yang sangat besar, yang tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan usaha yang maksimal. Maka agar kita menjadi orang yang bertakwa seperti pada tujuan puasa itu sendiri, karena kita berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tentu ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Ada amalan-amalan yang harus kita tambah kualitasnya, tambah kuantitasnya. Maka dari begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan pada bulan yang mulia ini, ada amalan-amalan yang sangat penting yang ini harus kita fokuskan. Apa amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah salat. Pada bulan Ramadan tentu salat adalah yang paling utama. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Sungguhnya amalan yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baik seluruh salat, seluruh amal perbuatannya. Namun apabila salatnya itu rusak, salatnya buruk, maka akan menjadi buruk seluruh amalnya. Maka salat ini harus kita lebih tingkatkan, baik itu dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitasnya. Dari segi kualitas misalnya, maka ketika kita salat, seharusnya kita bayangkan ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita bayangkan bahwa Allah lah yang ada di atas kita, Allah yang sedang melihat kita. Di depan kita adalah malaikat yang menilai kita, di kanan kita ada surga, di kiri kita ada neraka. Seandainya setiap manusia, setiap orang yang sholat dan kemudian dia menyadari dan dia membayangkan bahwasanya dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berkomunikasi dengan zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sholatnya akan menjadi khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, selain sholat 5 waktu, tentu kita juga harus memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, man sallasna asharata raka'atan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga. Apa salat yang 12 rakaat itu? Salat yang 12 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh.
kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dalam riwayat lain, hafidtu, kata salah seorang sahabat, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Jadi para ulama mengatakan rawatib itu bisa 12 rakaat dalam sehari semalam, bisa juga 10 rakaat. Maka selain rawatib, kita juga harus menambah sholat duha misalnya, kemudian sholat tahajud. Kita bisa bangun lebih cepat sebelum makan sahur, kemudian kita sholat tahajud, kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat apa lagi? Setelah sholat ada amalan penting lagi, yaitu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena sungguhnya Ramadan dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terletak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia karena Al-Quran turun kepadanya. Kemudian malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril memiliki tugas, yaitu menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Maka kenapa Nabi Muhammad bisa menjadi paling mulia? Karena Nabi Muhammad turun kepadanya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia karena pada malam itu turunlah Al-Quran. Maka tidak bisa kita pisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka peganglah Al-Quran, interaksilah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, dan kemudian amalkanlah Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kita sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan makan iftar, makan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, fakana lahu mithlu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Maka bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan ini adalah bulannya berbagi. Maka marilah kita sama-sama memperbanyak untuk bersedekah, memperbanyak untuk berbagi. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah menjemput keberkahan-keberkahan yang ada dalam bulan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik pada bulan ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga di ujung Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah sesuai dengan tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sebut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.